Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu kader kesehatan di Desa Bojon Kidul, kita bisa bertemu lagi dan ini adalah materi terakhir terkait dengan paket materi di pelatihan kader-kader kesehatan di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk materi terakhir dan materi kelima ini terkait dengan pendekatan spiritual di dalam menghadapi COVID-19. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu kader di Bojon Kidul, dan tim pengabdian dari UMM, ada Bu Nurul Surya yang sekaligus menyiapkan materi ini khusus terkait dengan pendekatan spiritual. Ada Pak Joko di UMM yang juga sedang menghadapi kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terbebas dari bencana pandemi COVID-19 ini. Tentu saja banyak hikmah yang bisa kita ambil. Baik, Ibu-ibu, materi kelima kita ini terkait dengan pendekatan spiritual menghadapi COVID-19 dan tentu saja materi ini berisi terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menenangkan masyarakat baik yang terkena dampak langsung pandemi COVID-19 ini yang terkonfirmasi sakit COVID-19 maupun masyarakat yang lainnya. Kita sama-sama menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Tujuan umum dari materi ini adalah diharapkan ibu kader kesehatan mampu untuk menggunakan pendekatan Islami ini untuk menenangkan masyarakat, dan yang tujuan khususnya adalah kita mampu menyampaikan doa-doa sederhana, zikir-zikir sederhana kepada masyarakat agar diberikan ketenangan di dalam menghadapi wabah ini. Baik ibu-ibu yang kami hormati, ini dari literatur yang kami dapatkan bahwa sesungguhnya ada banyak yang bisa kita pelajari dari hikmah COVID-19 ini. Mohon maaf ini saya mau menempatkan gambar saya supaya tidak menghalangi. Tetapi enggak ada tempat yang pasnya ya di sini. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan karena keyakinan kita adalah agama Islam mayoritas, dan mohon maaf bila mungkin ada ibu-ibu kesehatan yang tidak beragama Islam, tetapi saya yakin pendekatan spiritual ini apapun agama dan keyakinan kita menjadi penting dan bisa menenangkan diri kita di dalam menghadapi pandemi ini. Baik, doa dan zikir menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini semuanya panik, takut. Saya juga begitu, semuanya merasakan hal ketakutan yang luar biasa karena keganasan virus ini. Dan semua umat menjadi panik dan cemas menghadapi wabah. Dan pada saat kondisi panik dan cemas ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah SWT seperti yang disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran, surat Ar-Rod, surat ke-13 dari ayat Al-Quran, surat ke-13 surat Ar-Rod, ayatnya adalah ayat ke-28. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi dalam situasi apapun, dalam kepanikan dan kecemasan serta ketakutan, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai pondasi agama kita, ya kita berserah diri, kita yakin bahwa bantuan Allah akan datang, dan kita dengan mengingat Allah yang menjadi pencipta kita, menciptakan segala makhluk, baik makhluk yang terkecil seperti virus COVID-19, bisa ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan kita berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Inilah rahasianya bahwa zikir seperti hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah sebagai menjadi penolong kita, tidak hanya diucapkan oleh kita yang sekarang di masa pandemi Covid, tetapi sesungguhnya ayat ini sudah dituliskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173 ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Dan perkataan ayat ini juga disampaikan oleh Nabi jauh sebelum Nabi Muhammad, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat dia dilempar di api karena kekejaman Raja
Namrud atau Fir'aun ya itu. Eh, dengan baca ini api menjadi dingin selaksana es dan Nabi Ibrahim tidak terbakar dan tidak terluka sedikit pun kulitnya. Doa ini juga dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi penutup, Nabi terakhir dalam setiap perang yang diikuti. Rasulullah itu memimpin perang bisa sebulan sekali. Beliau itu memimpin perang pada saat berdakwah dan berjuang untuk menegakkan kalimat Allah al-Islam. Jadi ibu-ibu kada kesehatan ini salah satu cara bagaimana kita bisa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan mempertebal rasa keimanan kita kepada Allah dengan mengingat bahwa kita selalu mengingat Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub ini menjadi konsep yang penting. Yang berikutnya ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah Ta'ala bahwa ada zikir yang sangat sering kita lakukan dan sangat sering kita ucapkan baik dalam kalimat sholat dan kalimat doa kita yaitu la ilaha illallah la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat takut saat itu di tengah lautan, di kegelapan, di perut ikan paus saat itu yang ditelan dan jatuh dari perahunya, dari kapalnya, langsung ditelan oleh ikan paus saat itu. Di dalam kegelapan di rongga perut ikan paus saat itu, di dalam kegelapan yang luar biasa, kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ini mungkin sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala, lebih berdoa, lebih memperhatikan adab-adab, adab akhlak, adab bersin, adab makan, adab apapun itu sehingga kita terbebas dari COVID-19 ini. Doa dan zikir menghadapi pandemi COVID-19 ini, doa agar terhindar dari wabah, ini diajarkan dan ada sebuah hadis yang mengatakan setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila semua sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dokter vaksin yang sekarang diuji coba di tahap 3 itu adalah sebuah ikhtiar kita untuk segera menekan atau menghilangkan pandemi ini, tetapi semuanya atas izin Allah. Seperti di dalam doa agar kita terhindar dari wabah, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jun wal jununi wal 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 jutsmi wa min sayyiati asqama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, dan lepra, serta dari penyakit-penyakit yang buruk membahayakan. Ya, pada saat doa ini diucapkan, ada pandemi juga, ada wabah juga terkait dengan lepra, dengan penyakit kulit. Ini sekarang kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, maka kita juga harus senantiasa berdoa agar terlindung. Doa menghadapi wabah penyakit berikut doa yang diminta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari penyakit. Abdullah bin Umar dia berkata di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuja'ah nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tawuli afayati wa fujaati nikmatik wa jami sakhatik. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang engkau telah berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Ini juga bisa kita hafalkan, bisa kita baca, atau setiap doa kita baca bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang berikutnya doa saat sembuh dari sakit. Berikut ini doa untuk kesembuhan dari sakit. Misalnya saat menjenguk orang sakit, kita selalu berdoa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman.
Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang lain yang bisa kita sampaikan dan bisa kita baca untuk menguatkan hati kita adalah doa agar terhindar dari segala bala. Nah, doa ini bisa kita baca Allahumma bihaqqil Fatihah wa syarril Fatihah ya fajrijal hamma wa ya kashifal ghama ya malil ibadi ya ghiru wa yarham ya dafi al bala ya Allah wa ya dhaif al bala ya Rahman wa ya dafi al bala ya Rahim. Artinya, ya Allah, dengan hakikat dan rahasia Al-Fatihah, wahai pemberi jalan keluar, wahai pembuka atas kegelisahan, wahai Tuhan yang kepada hambanya mengampuni dan menyayangi, wahai penolak bala, ya Allah, wahai pengasih, wahai penolak bala, ya Allah, wahai penyayang. Doa saat olahraga. Abu Bakrah meriwayatkan sebuah doa dari Rasulullah SAW. Doa ini sangat cocok untuk kita baca saat kita sedang berolahraga. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, dan tidak ada Tuhan selainmu. Kita bisa berharap berdoa kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita dan mengabulkan apa yang kita minta. Kita bebas dari pandemi COVID-19, kita bisa berhidup normal lagi, kita tidak merasa gelisah, takut, dan cemas. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah SWT, keluarga kita, warga Bojon Kidul, warga UMM, bisa merasakan ketenangan hati dalam menghadapi pandemi COVID-19. Itulah ibu-ibu, materi terakhir dari kami, tim pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang, untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu kader kesehatan. Sudah lengkap 5 materi. Mohon maaf bila materi ini yang harusnya kita sampaikan secara face to face dan bertemu, harus kita sampaikan lewat video daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun niat kita untuk bersama-sama melakukan pengabdian baik kepada keluarga dan masyarakat sekitar kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelatihan ini. Kami doakan mudah-mudahan Bojon Kidul sebagai desa yang tangguh dalam menghadapi bencana COVID-19 ini. Salam untuk semuanya. Salam dari kami, tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.